Di video kali ini, saya akan membahas tentang gimana caranya memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral dalam melakukan diet ketogenik atau ketofastosis lifestyle. Penting untuk teman-teman simak ya, jangan kemana-mana, tonton video saya sampai selesai. Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak. Hai teman-teman, saya Techika. Channel ini akan selalu berisi informasi seputar diabetes dan gaya hidup sehat. Buat teman-teman yang diabetes atau kepingin tahu gaya hidup sehat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng ting-tong supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Teman-teman, tubuh kita itu membutuhkan nutrisi untuk sumber energi, kemudian untuk tumbuh kembang, juga supaya organ kita dapat berfungsi dengan baik. Nah, nutrisi ini kita biasanya dapatkan dari makanan. Nutrisi dikelompokkan menjadi dua, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Yang termasuk ke dalam makronutrisi yaitu karbohidrat, protein, kemudian lemak. Ketiga jenis makronutrisi ini digunakan oleh tubuh kita hanya sebagai bahan bakar. Kemudian ada juga mikronutrisi. Mikronutrisi ini yang termasuk dalam mikronutrisi ya, itu vitamin-vitamin dan mineral. Mikronutrisi ini nutrisi yang sangat penting dibutuhkan oleh tubuh, tapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Untuk makronutrisinya udah jelas ya teman-teman, dalam diet ketogenik atau ketofastosis lifestyle itu kan diterapkan pola makan yang rendah asupan karbohidrat, mengkonsumsi secukupnya protein dan mengkonsumsi tingginya lemak baik. Tapi untuk urusan mikronutrisi ini sering terjadi kerancuan. Banyak yang menganggap mungkin karena mikronutrisi ini dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit, malah justru tidak mengkonsumsinya. Padahal menurut saya hal ini kurang tepat. Banyak sekali vitamin-vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin B kompleks, kemudian juga untuk mineral-mineralnya seperti magnesium, potasium, dan banyak lagi. Kalau kebutuhan vitamin-vitamin dan mineral ini nggak diperhatikan, dikhawatirkan malah akan mengganggu kesehatan yang diakibatkan oleh defisiensi dari vitamin-vitamin dan mineral. Nah, supaya teman-teman tidak mengalami defisiensi dari vitamin-vitamin dan mineral, di video kali ini saya akan membagikan 4 tips gimana caranya memenuhi kebutuhan akan vitamin dan mineral sambil melakukan diet ketogenik atau ketofastosis lifestyle, tapi tetap terjaga ketosisnya. Yang pertama, selain lemak, teman-teman juga harus memperhatikan kualitas dari protein hewaninya. Usahakan untuk mengkonsumsi protein hewani yang segar, artinya tidak dipanaskan atau tidak dihangatkan berulang-ulang. Kemudian juga usahakan untuk mengkonsumsinya secara bervariasi, jangan melulu protein hewani yang sama, misalnya hanya telur atau hanya daging ayam. Semua produk makanan yang terbuat dari hewani mengandung vitamin-vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan mineral-mineral. Selain itu, saya sarankan teman-teman juga untuk mengkonsumsi ati sapi. Ati sapi ini mengandung vitamin A yang cukup tinggi, zat besi, vitamin B6, vitamin C-nya juga tinggi. Selain itu juga mengandung vitamin D, E, dan K. Usahakan juga untuk memasaknya tidak terlalu lama hingga ia menjadi kehitaman ya teman-teman. Kemudian yang kedua, konsumsi suplemen. Vitamin-vitamin dan mineral selain tadi terdapat dalam produk hewani, juga terdapat dalam semua makanan yang terbuat dari tumbuhan atau nabati.
Untuk teman-teman yang melakukan gaya hidup ketofastosis dan masih dalam fase induksi, di mana teman-teman disarankan hanya mengkonsumsi mostly adalah atau kebanyakan produk dari hewani, teman-teman juga disarankan tapi nggak wajib ya untuk mengkonsumsi suplemen-suplemen seperti magnesium, potasium, coenzim Q10, omega 3, habatus sauda, probiotik, dan B kompleks. Kemudian yang ketiga, hindari induksi forever. Dalam melakukan gaya hidup ketofastosis, itu teman-teman harus melakukan 3 tahap atau 3 fase, yaitu fase induksi, fase konsolidasi, dan fase maintenance. Untuk fase-fase ini lebih dalam penjelasannya teman-teman silahkan tonton videonya. Tahap awal itu fase induksi, teman-teman harus melakukannya minimal selama 2 minggu dengan pencapaian gula darah puasa di bawah 80 mg per desiliter. Kalau ternyata setelah 2 minggu gula darah puasanya tidak turun sampai di bawah 80 mg per desiliter, teman-teman silahkan lanjutkan terus fase induksinya maksimal 3 bulan. Setelah 3 bulan, kalau gula darah puasanya juga nggak turun-turun ke di bawah 80 mg per desiliter, teman-teman boleh, tapi nggak wajib untuk naik ke fase selanjutnya. Di mana fase konsolidasi ini atau fase selanjutnya, teman-teman akan menambahkan menu sayuran dalam menu sehari-harinya. Yang keempat, konsumsilah sayur dan buah-buahan dengan wajar. Untuk teman-teman yang melakukan ketofastosis lifestyle, kalau sudah masuk ke fase konsolidasi, tentu saja boleh mengkonsumsi sayuran, tapi usahakan sayurannya yang keto friendly ya teman-teman, atau yang sesuai dengan anjuran dalam ketofastosis lifestyle. Untuk sayuran seperti apa, teman-teman silahkan tonton videonya. Kemudian teman-teman juga yang sudah masuk ke fase maintenance juga diperbolehkan untuk mengkonsumsi buah-buahan. Untuk jenis, kemudian juga jumlah dari buah-buahan ini, teman-teman juga bisa tonton video penjelasannya. Porsi makannya tetap yang utama adalah hewani dan lemaknya. Sedangkan sayur dan buah-buahan hanya sebagai pelengkap. Kenapa? Karena mikronutrisi atau nutrisi yang terdapat dalam sayur dan buah ini memang penting buat tubuh kita, tapi dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Oleh karena itu, nggak boleh atau jangan berlebih-lebihan. Nah teman-teman, itu dia tadi tips gimana caranya untuk menjaga asupan vitamin dan mineral sambil melakukan diet ketogenik atau ketofastosis lifestyle. Vitamin-vitamin dan mineral ini memang penting untuk tubuh kita. Diet ketogenik atau ketofastosis lifestyle tidak melarang kita untuk mengkonsumsi suplemen, sayuran, ataupun buah. Silakan teman-teman pilih sayuran yang keto friendly atau buah-buahan juga yang keto friendly. Yang penting tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya. Demikian video saya kali ini tentang vitamin dan mineral. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tuliskan di bawah dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam! Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak.